Umbul Tirtomulyo berada di Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali. Pengunjung bisa mudah menemukannya karena lokasi wisata ini berada tepat di depan kantor Kecamatan Sawit. Kata Tirtomulyo yang menjadi nama umbul tentunya memiliki filosofi tersendiri. Tirto mempunyai arti air, sedangkan mulyo berarti yang dimuliakan. Air kolam yang jernih itu bersumber dari mata air asli yang sekaligus berfungsi untuk pengairan sawah. Kolam yang berbentuk persegi panjang itu memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Kolam itu juga berisi beraneka macam ikan. Fasilitas pada Umbul Tirtomulyo antara lain terdapat tempat makan, ruang ganti, serta penyediaan jasa penyewaan pelampung. Waduk Cengklik yang terletak di Desa Ngargorejo dan Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Objek wisata Waduk Cengklik, salah satu destinasi wisata di Boyolali, menjadi alternatif warga untuk berlibur. Lokasinya yang mudah dijangkau, menjadi objek wisata ini tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya dari wilayah Kabupaten Boyolali, para pengunjung juga datang dari berbagai wilayah di Solo Raya, seperti dari Kabupaten Karanganyar, Sragen, bahkan warga kota Solo. Selain untuk menikmati keindahan panorama Waduk Cengklik, fasilitas lain seperti perahu dan sejumlah permainan lain juga semakin melengkapi sarana wisata yang ada di Waduk Cengklik ini. Pengelola Waduk Cengklik Park, Boyolali, berencana untuk menggabungkan unsur tradisional dan modern di dalam satu lokasi. Manajer pemasaran Waduk Cengklik Park, Susilo Puji Astuti, mengatakan area yang berada di tanah seluas 11.000 meter persegi itu dilengkapi dengan bangunan 2 joglo. Masing-masing akan menjadi lokasi pusat kuliner. Luas Embung Giririto adalah 1,3 hektar dengan kedalaman 6 meter dan volume 48.000 meter per kubik. Manfaat Embung Giririto untuk menambah suplai air di daerah irigasi Cengklik seluas 74 hektar. Lokasi Embung Giririto berada di Tugu Gemukrejo, Giririto, Ngemplak, Boyolali. Walau difungsikan sebagai penampung air, namun Embung Giririto mempunyai arsitektur bangunan yang begitu artistik. Boyolali, kota yang terletak di sebelah barat kota Solo ini tak hanya terkenal dengan susu sapinya saja. Ada banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Salah satunya Candi Lawang. Candi Lawang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Candi Lawang adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Diperkirakan periodisasi candi ini sekitar 750 Masehi sampai 800 Masehi. Struktur bangunan dari Candi Lawang ini juga menyerupai Candi Prambanan yang ada di Jogja. Candi Lawang pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda pada tahun 1972. Ada 5 struktur bangunan yang ada di Candi Lawang, yakni Candi Induk, Candi Prawira, Candi Prawira II, Candi Prawira III, dan Candi Prawira IV. Disebut Candi Lawang karena ada sebuah pintu besar yang ada di Candi Induk. Dalam bahasa Jawa, lawang yang berarti pintu. Masyarakat sekitar pun menamakan candi tersebut sebagai Candi Lawang. Gunung Merbabu sering kali menjadi lokasi pendakian pertama kali bagi pendaki. Pesona alamnya yang sangat indah dan kesan pertama pasti begitu melekat dari gunung ini. Rute Gunung Merbabu tidak terlalu berat, tapi tetap harus diperhatikan juga udara dingin, kabut tebal, dan hutan yang sangat lebat menjadi tantangan tersendiri. Pendaki dapat menyaksikan keindahan sunrise, lautan awan, serta jajaran puncak gunung lainnya seperti Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Lau, dan lain sebagainya dari atas puncak Merbabu. Mengemban status sebagai kawasan taman nasional, Gunung Merbabu memberikan nilai tambah sebagai lokasi kunjungan yang wajib disambang para pendaki gunung dan penikmat alam. Jadilah saksi mata keindahan alam Indonesia
dengan menjadikan Gunung Merbabu menjadi tujuan petualangan Anda selanjutnya. Di antara banyak umbul di Boyolali, satu yang paling dikenal masyarakat adalah Umbul Pengging, karena bernuansa kerajaan masa lalu. Pemandian ini secara administratif berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Umbul Pengging menjadi salah satu objek wisata favorit masyarakat dari dua kota, yakni Surakarta dan Boyolali. Hal itu karena jarak Umbul Pengging dari kedua kota tersebut tidaklah jauh. Akses menuju Umbul Pengging pun begitu mudah. Cukup berkendara di Jalan Utama Solo Boyolali Nontol. Nanti di sebuah pertigaan lampu merah terdapat pelang petunjuk jalan arah Umbul Pengging. Selanjutnya tinggal ikuti arah yang ditunjukkan sampai tujuan. Meski merupakan nama dari satu objek wisata, Umbul Pengging ternyata memiliki 3 kolam pemandian. Kolam pertama yang paling dekat dengan area parkir kendaraan adalah Umbul Temanten, atau dalam bahasa Indonesia disebut pengantin. Kolam pemandian selanjutnya adalah Umbul Duda, yang terletak di belakang Umbul Temanten. Umbul Duda merupakan kolam pemandian paling kecil di antara 3 kolam lainnya di kawasan Umbul Pengging ini. Pemandian ketiga adalah Umbul Ngabean, yang berada di paling timur kawasan Umbul Pengging. Arsitektur bangunan masuk umbul ini kental dengan suasana kerajaan. Mandi di sini seakan berada di tengah-tengah istana kerajaan masa lalu. Sementara itu, pengunjung tidak hanya bisa berenang saja di kawasan Umbul Pengging ini. Mereka yang gemar memancing bisa melakukannya di pemancingan Win-Win yang berada di selatan Umbul Ngabean. Wisata Taman Air Telatar. Wisata ini berlokasi di Dukuh Telatar, Desa Kebon Bimo, Kecamatan Boyolali. Merupakan pilihan favorit para keluarga yang ingin bersantai, seperti bermain air hingga memancing. Di sini pemandiannya berasal dari 2 umbul, yaitu Pengilon dan Asem. Setiap menjelang bulan Ramadan, biasanya diadakan upacara pasundan. Masjid Ciptomulyo. Masjid ini didirikan pada hari Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838. Kalau Masehi, sekitar tahun 1905. Jika dihitung sampai sekarang, kurang lebihnya sudah 114 tahun, sudah 1 abad lebih 14 tahun. Masjid ini berlokasi di Kompleks Wisata Religi Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Di belakang masjid adalah kompleks makam salah satu pujangga Keraton Surakarta, yakni Yasodipuro. Masjid ini juga termasuk masjid bersejarah dan merupakan jejak peninggalan dalam penyebaran Islam, khususnya di wilayah Pengging. Selain dibangun oleh Raja Pakubuwono, bentuk bangunannya dan yang paling unik yakni arah kiblatnya. Masjid itu sekilas sudah mengarah ke arah barat. Biasanya arah kiblat serong ke kanan, namun di Masjid Ciptomulyo ini serong ke kiri. Menyegarkan diri dan pikiran ke objek wisata yang sejuk yang terdapat di Boyolali, seperti di New Selo, yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Objek wisata ini menawarkan keindahan pemandangan dan kesejukan alam yang menenangkan. Gunung Merapi dan Merbabu menjadi 2 pemandangan yang tak terelakkan. Tak heran jika tempat ini tampak begitu hijau dengan balutan udara yang sejuk, membuat siapapun tergoda untuk mencicipi wisata yang juga menjadi titik pendakian Gunung Merapi ini. New Selo di Boyolali menjadi tempat pelarian yang tepat dari penatnya aktivitas sehari-hari. Menawarkan pemandangan hijau,
pegunungan yang begitu menenangkan, ditambah lagi udara sejuk yang melingkupi kawasan ini, membawa hati siapapun akan semakin terasa bahagia ketika berwisata di sini. Yang menarik di sini adalah gardu pandang dari bambu, dibuat dengan berbagai bentuk yang artistik dan instagramable. Pengunjung menggunakan gardu pandang ini untuk berfoto dengan latar belakang gunung-gunung di belakangnya. Mau memilih Gunung Merapi, Merbabu, atau gunung lain juga bisa terlihat.